Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Wardani Rizkyanti yang hari ini masih bersama Ibu Siti Nurul Intan. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Warda. Hari ini kita akan mulai lagi ya perbincangan kita, tapi hari ini sifatnya lebih ke ngobrol santai sambil mereview kembali materi-materi perkuliahan tentang hukum agraria. Nah, berbicara mengenai hukum agraria, ini banyak hal nih yang harus kita diskusikan dan tentunya sangat menarik karena berbicara tanah itu selalu kita temui permasalahan-permasalahan tentang tanah ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita mencoba menilik tentang agraria ini mulai melihat dari definisinya dulu nih, ya. Definisi kita harus tahu bicara agraria apa sih sebenarnya definisi dari agraria itu? Bagaimana Bu ketika kita bicara mengenai agraria, definisi agraria itu seperti apa? Jadi kita mulai dari istilahnya dulu ya Bu. Boleh, kita mulai dari peristilahan. Istilahnya itu dari bahasa Latin yaitu ager dan agrarius. Kalau kita lihat ager, ini ada mengenai tanah atau sebidang tanah, sedangkan agrarius itu mungkin lebih kepada perdagangan, persawahan. Nah, lalu baru kita ke pengertian agrarianya ya. Nah, di pengertian agraria ini dalam UPA ini sebenarnya mempunyai arti yang sangat luas Bu, karena melingkupi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oke, jadi secara luas agraria itu betul-betul sangat luas ya, bumi ya, kemudian air ya, serta kekayaan ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu cakupan agraria secara luas yang ada di UPA ya. Tapi apakah kalau kita bicara UPA di dalam kampus, kita kan sekarang mata kuliah hukum agraria nih, memang kita mempelajari atau memaknai agraria seluas tadi ya Bu? Nah, pada mata kuliah hukum agraria di kampus ya Bu ya, ini pada mahasiswa Fakultas Hukum ini mempelajari hukum agraria dalam arti yang sempit Bu, hanya mengenai tanahnya saja. Ya, perlu digarisbawahi bahwa ketika kita bicara mengenai agraria di bangku perkuliahan, di pendidikan tinggi, berarti yang dimaksud adalah definisi agraria secara dalam arti sempit. Karena nanti mahasiswa akan mempelajari ruang angkasa dari hukum udara dan ruang angkasa dan lain-lainnya ya Bu ya. Jadi hanya mengenai tanahnya saja. Nah, ini jadi dalam arti sempitnya saja. Oke. Sejarah dari pembentukan agraria dulu pada saat undang-undang agraria atau hukum agraria nasional, hukum tanah nasional ini dibentuk, tentunya ada cita-cita dari pembuat aturan ini, pembuat hukum tanah nasional ini. Mereka mencita-citakan bagaimana supaya ketika ada hukum agraria nanti itu bisa menjadi penjelmaan dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila, dari sila ketuhanan, kemudian kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial ya, kemudian sebagai asas kerohanian di negara dan sebagai cita-cita bangsa itu diharapkan mampu diwakili oleh setiap poin-poin yang ada di dalam hukum tanah nasional. Ya, hal ini juga sesuai dengan dekret presiden ya, tanggal 5 Juli 1959 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa mewajibkan negara untuk mengatur Bu pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya sehingga semua tanah di seluruh Indonesia itu digunakan sebesar-besarnya hanya untuk kemakmuran rakyat saja. Baik. Berarti memang negara hanya mengatur ya Bu. Negara hanya mengatur. Negara tidak memiliki. Jadi kan banyak marak kasus-kasus ini yang terjadi seolah-olah negara itu memiliki. Jadi masyarakat pun mengatakan, mengasumsikan kalau tanah itu dimiliki oleh negara. Padahal tidak ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Nanti akan ini menarik, akan kita bahas lebih lanjut bahwa sejauh mana sih negara ini diberikan kewenangan oleh undang-undang, oleh UPA dalam mengatur terkait tanah, hubungan antara negara dengan tanah. Silahkan Bu. Ya. Mungkin kita lihat dulu kepada pasal 33 ya Bu ya. Betul. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ ada 3 ayat Bu. Kalau kita lihat pada ayat pertama itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Betul. Itu yang poin pertama dulu ya Bu ya. Baik. Lalu yang selanjutnya itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah,
pada pasal 33 ayat 3 ini yang melatar belakangi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Nah, tapi digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, lalu kalau misalnya kita melihat bahwa di konsep UU PA sendiri ya, itu bisa Ibu Wardani atau teman-teman lihat nanti ya pada pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 4, pasal 1 ayat 5 sampai pasal 1 ayat 6 itu mengenai konsep UU PA-nya. Seperti apa? Bahwa di situ disebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tanah itu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang dimiliki bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, Bu. Betul. Jadi yang ada di Indonesia ini bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini merupakan kekayaan nasional. Itu dulu yang kita garis bawahi ya, Bu ya. Nah, hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa dan lain-lainnya ini sifatnya apa, Abadi. Bu? Hubungannya bersifat abadi. Betul. Nah, Jadi abadi itu maksudnya ketika seseorang sudah memiliki hak atas tanah, maka kalau misalnya belum hapus haknya, dia terus memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. iya. Sehingga dikatakan abadi. Nah, Ya. sehingga dikatakan abadi. Nah, mungkin nanti untuk pengertian bumi, air, ruang angkasa itu nanti Bisa mahasiswa dibaca di baca. pasal 1 ya, ayat 4, kemudian pasal 1 ayat 5, pasal 1 ayat 6 tentang ruang angkasanya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini menarik yang tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara mengenai hak menguasai negara, sejauh mana dan apa sih yang dimaksud dengan hak menguasai negara, dan undang-undang ini mengamanahkan negara untuk melakukan hal apa saja terkait hak menguasai negara ini. Nah, kalau kita lihat tadi sudah jelaskan pasal 33-nya ya. Kemudian kita lihat lagi lebih lanjut tentang wewenangnya saja nih. Iya. Negara ini wewenangnya apa sih dalam melakukan hak menguasai negara ini? Itu ada 3 ya, Bu. Iya. Oke. Nah, ini ada di pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria ya. Betul, pasal bahwa 2 hak menguasai Undang-Undang negara Pokok ini Agraria. memberi wewenang kepada negara itu ada 3, Bu. Jadi intinya yang pertama, negara itu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaannya, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, Betul. yang keduanya menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumnya, Bu, antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Lalu poin ketiganya itu menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi yang poin pertamanya mengatur dan menyelenggarakan itu wewenang negara, yang keduanya itu mengatur dan menyelenggarakan hubungan-hubungan hukumnya, mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukumnya. Lalu yang ketiga mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukumnya. Jadi yang poin pertama mudah dimaknai, poin kedua itu misalnya perbuatan seperti apa orang dengan hubungan hukum orang dengan tanahnya misalnya ya, itu apa, saya misalnya memiliki hak atas tanah, ini nanti negara menentukan ini hak atas tanah yang memenuhi apa, hak milik, hak guna bangunan, dan lain-lain. Itu maksudnya antara orang dengan tanahnya. Kemudian yang poin ketiga yang orang dan perbuatan hukum. Nah, orang ini mau melakukan perbuatan hukum apa dengan tanahnya, dengan orang lain juga bisa ya, berjual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Itu peran negara dalam hal 3 poin yang sudah kita bahas ya. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga, Bu, wewenang negara tadi tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ya balik lagi untuk kemakmuran rakyat. Betul sekali. Nah, ini yang harus betul-betul kita kawal ya penggunaannya. Bagaimana betul-betul tanah itu bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini amanah undang-undang. Nah, bagaimana realitasnya itu nanti kita kawal bersama. Bisa dijadikan bahan penelitian juga ini, Bu. Menarik ya. Menarik ya, Bu ya. Nah, jadi hak menguasai negara ini dalam pelaksanaannya ini, Bu, dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Betul. Bila diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, Ya, Bu, betul. menurut ketentuan peraturan pemerintah. Nah,
pelaksanaan hak wilayah sendiri dan hak-hak yang serupa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya masih adanya masyarakat hukum adat nih Bu ya, harus sesuai dengan kepentingan nasional. Jadi walaupun negara itu memberikan hak kepada masyarakat hukum adat, tapi tujuannya sama, untuk kepentingan nasional juga, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Nah, jadi berdasarkan hak menguasai negara di sini ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Mungkin Bu Wardani tahu ya bahwa dalam pasal 16 UU PA itu ada hak-hak atas tanah. Apa saja ya Bu ya hak-haknya itu Bu? Ada hak milik, hak guna bangunan, kan, hak pakai, kan, dan beberapa hak lainnya yang memang nanti akan kita bahas di pertemuan khusus. Kita nanti akan bahas setelah pertemuan-pertemuan penjelasan awal ini. Nanti kita akan kenali satu persatu bagaimana ciri-cirinya dan lain-lain. Yang jelas ada dalam UPA di pasal 16 yang menyatakan apa saja sih hak yang sekarang diakui oleh negara. Karena ada juga hak-hak lama ya Bu, nanti kita akan bahas di hak atas tanah yang ditentukan dalam UU PA. Nah, kita harus ingat juga, ini sesuatu yang menarik juga yang wajib kita sadari sebagai warga negara Indonesia hubungannya dengan tanah, bahwa tanah di negara kita ini di dalam UPA tidak hanya digunakan untuk kepentingan sendiri nih ya, tetapi ada yang harus kita pahami bahwa tanah itu juga memiliki fungsi sosial ya. Jadi pemilikan tanah, penguasaan tanah itu karena dia memiliki fungsi sosial, jadi apa saja nih wujud-wujudnya? Pertama, dia ada pembatasan, batas maksimal pemilikan tanah. Bayangkan Bu, kalau tidak dibatasi, maka pemilik modal yang memiliki banyak uang itu kan bisa kemudian ada monopoli terhadap hak atas tanah sehingga tidak terdistribusi, tidak digunakan, tidak sesuai lagi dengan fungsi sosialnya, makanya itu dibatasi. Kemudian ada beberapa hal juga yang dibatasi, misalnya pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya, itu tetap dikontrol, diatur oleh negara. Jadi misalnya ada harta karun nih misalnya nih ya, ada tanah di bawahnya ada kekayaan dan lain-lain, itu tidak bisa langsung dimiliki oleh orang tersebut, tetapi nanti ada pengaturan peran negara di situ, tetap dikontrol. Iya, benar sekali Bu. Nah, jadi kalau kita lihat Bu, WNI ini baik laki-laki maupun perempuan atau hanya laki-laki saja Bu yang bisa menguasai hak, mempunyai hak atas tanah? Oke, kalau kita merujuk kepada UPA itu sama ya, asas nasionalitas, bahwa semua warga negara mau dia perempuan, laki-laki ya, kaya miskin, diferensiasi antara perempuan laki-laki ini yang paling sering nih yang ditanyakan nih. Nah itu sama, mereka memiliki hak yang sama dalam penguasaan tanah ya, memiliki hak atas tanah sama selama dia adalah warga negara Indonesia. Kemudian badan hukum seperti apa Bu? Ada batasannya ya kalau badan hukum dia juga bisa kan memiliki. Nah, jadi seperti kita ketahui dalam hukum perdata itu subjek hukum itu ada individu dan ada juga badan hukum. Nah, di sini juga badan hukum Bu. Jadi bukan hanya individu baik laki-laki maupun perempuan saja yang bisa memiliki hak atas tanah, tapi juga di sini badan hukum. Ya, badan hukum itu seperti PT, koperasi dan yayasan ya Bu ya. Bisa memiliki hak atas tanah, bukan memiliki hak milik atas tanah ya, digarisbawahi hak atas tanah ya. Iya, benar sekali itu Bu ya. Nah, di sini hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah itu, nah ini serta wewenang-wewenangnya bersumber pada hubungan hukum itu harus diatur Bu agar tercapai tujuan untuk kemakmuran rakyatnya. Selain itu juga di sini untuk mencegah penguasaan kehidupan orang lain yang melampaui batas. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai ada diferensiasi, jangan ada kesenjangan di dalam kaitannya dengan tanah, apalagi kalau penguasaannya itu ya perbedaannya itu sangat kelihatan dan kemudian mendiskreditkan yang lain, karena itu sudah bertentangan dengan aturan UU PA. Ketika kita memaknai UU PA ini secara normatif ya, harusnya seperti itu. Iya. Nah, di sini juga pemerintah memang mencegah ya Bu ya, adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang sifatnya memonopoli. Seperti yang Ibu katakan tadi ya Bu ya. Nah, di sini
pemerintah berusaha memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuan dan usaha-usaha lainnya di lapangan agraria ini. Nah, jadi di sini pemerintah ini memelihara tanah dan menyuburkan serta mencegah kerusakannya. Jadi fungsi sosial tadi lah Bu ya, sama seperti fungsi sosial tadi. Jadi jangan sampai orang mempunyai tanah tapi tidak mempunyai fungsi baik bagi dirinya, baik bagi yang mempunyai tanah maupun orang lain. Jadi jangan sampai kalau misalnya Bu Wardah nih misalnya mempunyai tanah lalu Ibu telantarkan. Amin. Jangan ditelantarkan tapi Iya, punya tanah mau saya, iya. tapi ditelantarkan jangan ya, karena melanggar fungsi sosial ya. Iya. Ada jangka waktunya kalau kita tidak kita menelantarkan tanah dalam jangka waktu tertentu itu bisa dianggap kita melepaskan hak kita karena bertentangan dengan fungsi sosial tadi. Jadi kalau kita lihat di UPA itu salah satu penyebab berakhirnya hak atas tanah itu adalah tanah tersebut ditelantarkan. Ya, mungkin itu saja kali Bu ya untuk pertemuan pertama. Jadi mahasiswa harus tahu inti-intinya bahwa kita itu mempelajari hukum agraria dalam arti sempit ya Bu ya. Lalu hak menguasai negara ya Bu ya tadi. Bahwa dasarnya dari pasal 33 ayat 3, lalu pasal 2 UU PA, lalu kita ke konsep UU PA tadi di pasal 1 ya Bu ya, benar konsep ya. UU PA di pasal 1 bisa ditemukan, dan tanah itu harus mempunyai fungsi sosial di pasal 6 bisa dilihat ya. Kemudian beberapa hal yang tadi disampaikan hingga batasan-batasan dari hak menguasai negara, dan terlihat di situ bahwa negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan terhadap tanah. Itu juga harus direncanakan. Perencanaan itu diamanahkan juga kepada negara ya. Cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya kita mau membahas, memang kalau bicara mengenai tanah ini sangat menarik ya. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan kupas tuntas untuk sistematikanya seperti apa dan bagaimana hak penguasaan atas tanah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Siti Nurul Intan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.